Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua Isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu kan? Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja? Misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255. Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran, mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Maaf Ustaz, saya orang awam dan mau bertanya. Saya pernah melihat lukisan atau gambar orang dipajang, di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapakah beliau itu? Kadang sering juga disebut nama dia di doa-doa zikir dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama bermadzhab Hanafiyah. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar dari madzhab Hanafiyah ya, di Irak, di Kufah. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, rohnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukiskan gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan, ya Allah ampunilah Abdul Qadir Jailani, misal khusus dia mengucapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya. Umum saja, tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu. Umumkan, ya Allah ampuni muslimin dan muslimat, yang hidup dan yang sudah mati. Sudah kena semuanya, dapat insya Allah semuanya. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah maha benar gitu. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam kesolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis, dibolehkan. Kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya. Jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini, kemudian ini digetarkan. Ini bukan disentakkan, tetapi digetarkan. Dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi fardu kifayah. Maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban, kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah.
dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali ketika sedang berada di Mekah, atau hanya boleh sekali saja? Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan. Mohon maaf saya nggak jawab lagi nih. Bagaimana dengan umroh badal juga sudah pernah saya jelaskan. Doa kunut dalam subuh hukumnya seperti apa? Bagaimana cara membedakan bid'ah dan bukan? Apakah doa sebelum makan yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan? Karena Rasulullah SAW mengajarkan hanya Bismillah. Umroh berulang kali sudah pernah saya jelaskan bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu, tapi tidak disalahkan kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun melakukan umrah 2 kali, maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umrah berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam 1 kali safar. Mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula. Khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi. Apa itu? Keluar dari Mekah. Kan gitu. Kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja. Kemudian masalah umroh badal ini juga sama dengan haji. Pendapat ulama ada yang membolehkan, Allahu alam, ya, sebagaimana memang bolehnya seseorang mengumrahkan orang lain. Kalau kunut dalam subuh, ini sudah sering saya sebutkan, riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hasan hadis itu dan dipakai, gitu kan. Umumnya ulama mengatakan diantaranya Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i, gitu kan. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Kalau dia tidak mau kunut dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan. Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut maka dianjurkan untuk ikut. Jadi kan dianjurkan untuk ikut, dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah. Udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya memang lemah. Dan memang hadis yang sahih adalah membaca bismillah, Apakah istri sudah manufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas, gitu kan. Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa. Karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya. Ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non muslim, namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat, namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya, setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa nih? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini, berbahaya gitu. Jadi anda sedang berada di ujung tombak, seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu, jelas status muslimnya. Minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya. Itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya, itu berbahaya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah, namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika ana menikah? Tentu, menikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam, tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji, misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi, gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin ya.
Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi dinomorduakan setelah suami. Jadi tidak gugur ya. Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah. Tidak gugur, tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang. Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya. Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Bagaimana hukuman bagi suami yang memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim, itu tidak boleh, haram, sudah jelas tadi dalilnya. Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali, dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung, tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi, kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh, karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini, karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu, ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu, karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Apa ini? Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya, karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid, iya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Saya merantau di Jakarta dan tinggal di kos-kosan. Hanya saja di Jakarta ini ada pepatah, lu gue. Ya.
Kadang ketika nasihat yang niatnya baik malah dibilang urus diri lu sendiri. Bagaimana cara menasihati teman kos yang masih berbuat dosa besar, memasukkan pacar ke dalam kamar sampai menginap? Ya tugas kita menasihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan dan ingkar mungkar yang wajib hanya yang pertama, satu kali saja. Selebihnya dia buat lagi itu sudah tanggungan dia, kita tidak ada lagi hukum hari kiamat, gitu kan. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya, selalu saya saranin ini teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja di kantor, kalau kos-kosan cari teman-teman yang kira-kira memang komunitasnya sama, suka di pengajian, kalau azan ke masjid, lalu sama-sama coba ngontrak di satu tempat, rumah kah, akhirnya lebih aman. Dan itu banyak teman-teman yang jalankan, alhamdulillah berhasil. Akhirnya azan mereka ramai-ramai ke masjid, gitu kan. Kalau malam mereka tidur, makan bangunnya bangun sholat malam sama-sama, subuh sama-sama saling bangunin, itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Dan itu banyak kok banyak cara dilakukan untuk bisa